Anda akan mengikuti Risalah Ramadan RRI Bandung, gerbang menuju rahmat Allah yang penuh berkah dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pendengar RRI Bandung, pagi hari ini kita masih di Risalah Ramadan RRI Bandung. Tentu dipancar luaskan melalui program 1 FM 97,6 MHz dan program 4 AM 540 kHz. Anda bisa melihat langsung di live YouTube RRI Bandung, yang alhamdulillah pagi hari ini kami bersama Ustadz Sobarna SAG yang akan mengangkat tema Al-Quran sebagai obat bagi manusia. Sekali lagi, tema kita pagi hari ini Al-Quran sebagai obat bagi manusia. Seperti apa pendengar pemaparan dari Pak Ustadz Sobarna? Langsung saya berbincang-bincang dengan Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Ustadz? Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Bagaimana sahurnya di pagi hari ini? Alhamdulillah lancar. Lancar ya. Makin terasa nikmat ya Ustadz ya. Betul. Baik Pak Ustadz, ini luar biasa. Al-Quran sebagai obat bagi manusia. Seperti apa Pak Ustadz, mangga? Ya baiklah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Risalah Ramadan RRI Jabar yang saya banggakan, alhamdulillah dalam kesempatan yang bahagia ini kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Lalu kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberikan kesehatan, dan terutama yang paling nikmat adalah kenikmatan iman dan Islam. Baiklah, di subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat masih bisa melaksanakan saum di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan saum kita menjadi saum yang benar-benar yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, saya sendiri dikasih kesempatan ya di pagi yang mulia ini, yaitu untuk membawakan di acara Risalah Ramadan, yaitu yang temanya Al-Quran sebagai obat bagi manusia. Perlu diketahui bahwasannya umat Islam di bulan suci Ramadan itu sekarang lagi berlomba-lomba ya. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita berusaha sebagai umat Islam di bulan suci Ramadan dengan cara meningkatkan ibadah ya, dengan cara meningkatkan ibadah di hadapan Allah dan juga amalan-amalan. Nah, ini salah satunya adalah umat Islam ya, bukan hanya di Indonesia saja tapi di seluruh dunia itu senantiasa meningkatkan, khususnya adalah tilawah Al-Quran. Tetapi umat Islam ini bukan hanya untuk tilawah saja, di mana di tilawah saja Al-Quran itu menjadi pahala yang luar biasa ya. Tetapi ada makna yang di luar itu yang lebih istimewa, di mana Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam surat Al-Baqarah bahwasanya Al-Quran ini adalah diturunkan di bulan suci Ramadan. Dan ini salah satunya adalah bahwasannya kita sebagai manusia ya, hidup di dunia ini supaya kita ini mendapatkan kenikmatan, hidup di dunia ini mendapatkan petunjuk yang jelas ataupun arahan-arahan yang jelas, ya salah satunya adalah sebagai umat Islam, jadikanlah Al-Quran ini adalah sebagai sumber hukum. Al-Quran ini jadikan sebagai petunjuk. Al-Quran ini juga dijadikan sebagai pedoman. Dan yang paling utama ya, bahwasanya Al-Quran itu juga dijadikan syifa, sebagai obat bagi umat manusia.
Makanya ada salah satunya dalam surat Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Bahwasanya kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an diturunkan itu adalah sebagai syifa dan rahmah bagi kaum muslimin. Nah, bagaimana dikatakan bahwasanya Al-Qur'an sebagai syifa? Ini perlu diketahui banyak sekali ya dalam Al-Qur'an. Dan salah satunya bahwasanya dalam Al-Qur'an itu tidak ada keraguan bagi orang yang beriman. Artinya dalam keraguan ini bukan hanya dibaca saja sebagai pahala, tetapi justru Al-Qur'an itu adalah ada yang istilahnya yang paling lebih penting adalah bisa menenteramkan jiwa kita. Ya, makanya sekarang ya mungkin kondisi sekarang ya dikatakanlah sekarang ini kondisi belum begitu nyaman ya. Sekarang masih ada wabah-wabah ya. Padahal kita nggak usah khawatir kalau sebagai umat Islam. Seringlah kita membaca Al-Qur'an ya. Terus juga kita pahami, resapi dalam hati, insya Allah kita ini kalau sebagai umat Islam kalau benar dekat atau memahami kandungan isi Al-Qur'an itu sendiri, insya Allah jadi obat bagi kita semuanya. Nah, makanya kenapa salah satunya banyak sekali para ulama mengatakan bahwa pengertian syifa di sini ya ada beberapa ya tafsirnya ataupun perbedaan. Cuman saya salah satunya akan mengambil dari pendapat Al-Qurtubi bahwasanya Al-Qur'an ini adalah ya sebagai obat ini ya yang pertama ya Al-Qur'an itu menjadi terapi. Ya. Al-Qur'an ini juga diterapi bagi jiwa seorang yang dalam kondisi kebodohan. Artinya di sini kebodohan bukan kebodohan dari segi intelektual, tetapi kebodohan dari segi kejiwaannya, pemahaman keagamaannya. Banyak sekali sekarang itu ya mungkin manusia ya salah langkah dalam hidupnya. Jika ingin ya keluar dari kebodohan, ya salah satunya pahami isi kandungan Al-Qur'an itu sendiri. Kenapa? Karena Al-Qur'an ini bukan hanya buat umat Islam, tetapi umat manusia. Jadi jika kita ini dijadikan Al-Qur'an sebagai pedoman contohnya, Al-Qur'an ini dijadikan petunjuk di hidup di dunia ini, itu kita akan hilang dari kebodohan. Ya, artinya jadi kejahilan kebodohan yang ada di diri kita. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu akan mencerdaskan umat manusia. Jika dipahami, kita akan mendapatkan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik ya di dunia apalagi di akhirat. Jika Al-Qur'an dijadikan salah satunya adalah syifa obat bagi diri kita ya. Yang kedua, bahwasanya Al-Qur'an itu membuka jiwa yang rapuh. Ini banyak sekali orang yang sekarang ini mohon maaf gitu ya, banyak orang yang frustasi ya. Banyak orang yang mungkin ada masalah, problem di dirinya mengenai kehidupan dunia ataupun yang lainnya, banyak yang rapuh. Akhirnya apa? Ada yang bunuh diri. Ada yang mungkin lari ke tempat-tempat tertentu gitu ya. Ya dan juga menanyakan ke hal-hal yang sebenarnya tidak boleh bertanya gitu kan. Ya, tapi bagi orang yang beriman, kita sebagai umat Islam apalagi sekarang di bulan suci Ramadan, luar biasa. Ya, jika kita mengkajinya dengan baik, ya, apa itu Al-Qur'an sendiri? Ya, salah satunya mungkin tidak ada rasa frustasi pada dirinya. Hatinya tidak akan rapuh. Apalagi sampai keluar koridor dari kemanusiaan. Masya Allah. Na'udzubillah ya, jangan sampai terjadi. Jika kita betul-betul lebih dipahami Al-Qur'an, insya Allah hati akan tentram, tidak akan rapuh, istiqomah terus walaupun mungkin badai-badai ujian menimpa kepada dirinya, tapi kalau kita tetap yakin kepada Al-Qur'an, insya Allah hatinya akan tentram dan tidak akan rapuh lagi jiwanya, kuat gitu kan sebagai umat Islam ya. Yang ketiga, yang terakhir adalah Al-Qur'an menjadi terapi untuk penyembuhan penyakit jasmani. Banyak sekarang mungkin para terapis gitu ya ataupun ustadz yang mungkin mengobati ini, banyak sekali orang-orang yang bukan tidak percaya ya. Mungkin salah satunya ada cara yang lain ya untuk mengobati penyakit secara jasmani.
Ya salah satunya ke ya istilahnya alternatif kan istilah sekarang ya. Dan banyak sekali sekarang ya umat manusia, umat muslim salah satunya yaitu terapi ya dengan cara tadi bacaan-bacaan Al-Qur'an. Ya salah satunya pernah saya itu juga enggak sengaja dan cuman hanya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika itu ada yang datang gitu kan katanya kan Pak Ustadz cina saya ini ada apa agak pusing gitu ya. Gak tahu kenapa gitu kan. Saya yakin katanya kalau Ustadz itu bisa mengobati ya. Salah satunya dengan ayat-ayat Al-Qur'an gitu. Tapi saya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Al-Qur'an sebagai obat gitu ya. Akhirnya saya membacakan salah satu ayat dalam Al-Qur'an, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala dikabulkan. Nah, ini kenapa? Karena salah satunya adalah Al-Qur'an itu bisa menyembuhkan penyakit secara jasmani juga. Jika kita yakin dan pahami Al-Qur'an itu sendiri dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ya Al-Qur'an itu bisa menyembuhkan. Makanya kenapa? Karena salah satunya ada dulu riwayat zaman dulu pada zaman Rasulullah SAW, salah satu ada seseorang yang datang ke Abdullah bin Mas'ud. Beliau lagi gelisah, tentram dan juga pusing mungkin dengan kehidupan. Akhirnya datang ke Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud itu mengatakan bahwasanya kalau kalian ya lagi gelisah, resah, ya, lagi pusing mungkin banyak sekali permasalahan, satu banyaklah membaca Al-Qur'an. Datanglah kepada majelis yang banyak membaca Al-Qur'an. Itulah kuncinya. Jadi sering mendengarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an, insya Allah akan tentram dan sembuh dari segala penyakit. Begitu kata Abdullah bin Mas'ud. Baik, luar biasa Pak Ustadz ya. Ketika kita berbicara Al-Qur'an, ini sebagai obat, sebagai penyembuh hati, sebagai pelipur lara. Tetapi ini ironis sekali Pak Ustadz, masih menjadikan kita merasa prihatin ya. Sebagai Indonesia menjadi penduduk Islam terbesar di dunia malah ya. Tetapi begitu banyak yang buta huruf Al-Qur'an. Oh, iya, betul, nah betul. itu, seperti apa Pak Ustadz ini mendorong hal tersebut menjadi tantangan buat para ustadz khususnya dan sebagai umat Islam secara umum kita malu ya. Ya, betul sekali ini kita mayoritas di Indonesia adalah seorang muslim yang terbesar di dunia ya. Nah, ini banyak sekali orang yang buta huruf Al-Qur'an. Padahal ada yang mengatakan bahwa membaca Al-Qur'an itu mempelajari Al-Qur'an sulit katanya. Padahal perlu diketahui ya, kalau kita diniatkan ya dengan rasa keimanan dan pingin sekali mempelajari Al-Qur'an itu bisa. Dan saya mengalami sendiri. Dulu ketika pertama kali saya belajar Al-Qur'an, jujur aja saya sampai nggak bisa sama sekali, malu gitu kan di hadapan teman-teman. Tetapi saya punya tekad yang begitu gigih gitu kan. Saya yakin bahwasannya bahasa Arab itu mudah. Alhamdulillah. Dengan gigih kita terus semangat datang ke majelis yang ilmu ya untuk belajar, insya Allah kita akan terhindar dari buta huruf Al-Qur'an. Baik Pak Ustadz, ini tidak terasa ya, kita akan lanjutkan perbincangan kita pendengar dimanapun Anda berada setelah pesan-pesan berikut ini. Ramadan Berkah bersama RRI Bandung. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Quran Surat Fatir ayat 29-30. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre
ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Anda tengah mengikuti Risalah Ramadan RRI Bandung, gerbang menuju rahmat Allah yang penuh berkah dunia akhirat. Terima kasih pendengar RRI Bandung dimanapun Anda berada. Kami bisa menemani Anda makan sahur di pagi hari ini bersama Ustadz Sobarna SAG. Tentu luar biasa topik bahasan kita Al-Quran sebagai obat bagi manusia. Penyampaian yang tadi mungkin kalau Anda bisa menyimak, subhanallah, bahwa Al-Quran menjadi obat itu memang ada beberapa tahapan. Al-Quran menjadi terapi, Al-Quran menjadi penyembuh jiwa, dan Al-Quran juga menjadi penyembuh jasmani. Ustadz, ada yang bilang ketika Al-Quran menjadi obat, dulu nih cerita di kampung, dibakar Al-Quran, dimasukkan air, langsung diminum. Itu ada seperti itu. Ada juga yang memang Al-Qurannya karena jinnya supaya takut disimpan di atas bayi, disimpan itu surat Yasin atau ya seperti itu. Yang benar-benar itu soheh ya, seperti apa Pak Ustadz ini? Ya, mungkin itu salah satu keyakinan juga ya, luar biasa gitu kan. Emang saya juga merasakan gitu kan, bahasanya zaman dulu ketika ada rasa sakit gitu ya, supaya sembuh itu Al-Quran dibakar. Tapi sebenarnya bukan begitu sih ya. Yang benar itu adalah kita sering membaca Al-Quran itu sendiri. Ketika kita sakit, terus merasa jiwa kita tidak tentram, rasa resah dan gelisah. Ya, salah satunya dengan cara membaca Al-Quran. Dengan cara membaca Al-Quran itu sendiri, termasuk yang bayi. Itu betul, saya pernah ke sebuah daerah ke teman saya, ya, ketika masuk ke rumah itu pas masuk ke rumah, Al-Quran itu berjejer di lemari. Nah, saya tanya gitu kan, sampai saya selidiki sampai bulukan gitu ya. Saya tanya, kenapa ini sampai terjadi gitu, Al-Quran berjejer di lemari sampai bulukan? Katanya untuk menangkal setan tidak masuk. Ini salah salah pemahaman. Yang seharusnya jika setan iblis tidak masuk, salah satu penghuninya harus baca Al-Quran. Termasuk bayi. Bayi juga seharusnya itu orang tuanya, ayahnya atau ibunya atau siapa membacakan ayat suci Al-Quran. Bukan disimpan di situ gitu ya. Di atas bayi. Luar biasa gitu. Harusnya begitulah. Ya. Ini benar. Juga masih menggelitik Pak Ustadz, walaupun memang tidak salah ketika satu surat yang terus menerus dibacakan dengan tujuan tertentu, padahal Al-Quran dari ayat 1 sampai selesai sampai 30 juz itu menjadi berkah semuanya, itu karena kalamullah dan itu menjadi wahyu ya, yang satu-satunya wahyu yang bisa kita lihat itu Al-Quran. Ini bagaimana dengan mungkin karena pemahaman yang lemah atau awam seperti itu, dengan dipilah-pilah membaca Al-Quran untuk obat seperti itu. Ya betul itu. Salah satunya ya sering kita dengar dan juga menyaksikan bahwasanya banyak sekali umat Islam itu membaca Al-Quran surat tertentu ataupun ayat tertentu. Boleh, itu tidak ada larangan dan bagus gitu ya, silakan saja. Tetapi kalau kita lihat ya, kandungan Al-Quran itu sebenarnya harusnya dibaca semuanya. Kenapa? Karena sama semuanya. Cuman mungkin ada beberapa ulama yang sering membacakan ayat itu ataupun membaca surat itu jadi diikuti, dan silakan saja. Cuman yang bagus ya kita harus membaca Al-Quran itu, apalagi sekarang di bulan Ramadan, harus dari awal sampai akhir lah. Jadi semuanya terbaca. Dan kenapa? Karena mukjizat itu sama ataupun keistimewaannya sama Al-Quran itu sendiri. Baik, ini langsung ke poin yang pertama Ustadz. Al-Quran menjadi terapi sekaligus menjadi sebagai obat bagi manusia. Nah, seperti apa Pak Ustadz terapi Al-Quran itu lebih spesialnya lah seperti itu. Mungkin kita tahu bahwa ada di tempat lain dengan pengobatan Islami yang di situ juga dibacakan beberapa ayat yang dipilah-pilah dan memang disatukan. Nah,
bagaimana supaya kita menjadi paham dan betul-betul sebagai contoh Rasul lah seperti itu. Bagaimana Pak Ustadz? Ya, salah satunya kita ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ya, ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu ya, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Di situ jelas sekali dalam surat An-Nisa itu, kita wahai orang-orang yang beriman yang taat kepada Allah, Rasul dan ulil amri, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Jika kita punya permasalahan apa saja di dunia ini ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kembalilah kepada Al-Qur'an. Di situ Allah itu Al-Qur'an dan hadis Rasul. Nah, di situ jelas sekali bahwasanya Al-Qur'an ini ada, tadi sudah jelas ya, bahwa sebagai syifa, penawar bagi kita, obat bagi kita, bagi kaum muslimin. Artinya seterapi di sini kita memperbanyak ya, membaca Al-Qur'an ya, memperbanyak membaca Al-Qur'an, insya Allah hati kita itu akan tenang. Kenapa? Karena penyakit itu ya, penyakit itu sebenarnya munculnya itu dari jiwa. Jika jiwa kita ini kurang tenang ya, jiwa kita ini gelisah dan juga kurang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan timbul penyakit fisik. Ya. Tetapi kalau ada penyakit fisik tapi jiwanya kuat, insya Allah akan kuat. Nah itulah makanya salah satunya jelas banyak dalam Al-Quran dijelaskan bahwasannya Al-Quran ini supaya kita ini tentram di dunia dan kita juga mendapatkan ketenangan jiwa kita ini, ya salah satunya perbanyaklah membaca Al-Quran. Itu saja. Insya Allah segala penyakit akan istilahnya jauh dari diri kita. Baik. Kenapa? Karena jiwa kita tenang. Betul. Gitu. Ini Pak Ustadz, ini juga menjadi mewakili pendengar nih Pak Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Pak Ustadz ini ingin selalu membaca Al-Quran terus menerus, tapi dengan keterbatasan ilmu yang dipahami, belum bisa tartil, apalagi tajwid, apalagi makhrajul huruf. Ini bagaimana bagi seorang pemula yang mungkin ini dengan belajar aja sudah alhamdulillah. Tetapi yang dikhawatirkan katanya takut dosa ketika salah huruf tajwid atau seperti apa, bagaimana Pak Ustadz? Ya, bagi umat Islam khususnya kita semuanya kaum muslimin ya, bahwasanya Al-Quran ini kan salah satu petunjuk pedoman atau sumber hukum kita, otomatis semuanya harus belajar. Jadi ada istilahnya kan banyak sekali sekarang tuh, mau belajar Al-Quran itu tidak bisa, tidak mudah gitu kan. Padahal kita belajar ya Al-Quran ini ya kalau pingin bagus ya salah satunya datanglah ke tempat yang benar-benar di situ mengkaji Al-Quran, di majelis taklim, pesantren ataupun yang lainnya. Nah kita juga jangan merasa minder gitu ya. Kan banyak orang sekarang itu malas, sekarang merasa saya sudah tua gitu kan, mau belajar takut banyak salahnya. Gak apa-apa, padahal itu belajar Al-Quran, kalaupun salah insya Allah tetap akan mendapatkan pahala. Nah cuman syaratnya merasa salah itu jangan diam. Ya kita datang ke orang yang ahlinya. Betul. Supaya kita belajar tajwidnya, makhrajul hurufnya yang benar, supaya nanti artinya juga nggak salah gitu kan itu. Jadi jangan berhenti ketika tidak bisa atau susah, udah aja berhenti ya. Begitu. Baik pendengar dimanapun Anda berada, luar biasa topik kita pagi hari ini bahwa Al-Quran sebagai obat bagi manusia di bulan Ramadan Pak Ustadz nih. Betul. Banyak orang yang berlomba ingin menghatamkan beberapa kali, tapi dia juga lupa bahwa ini bagaimana tata keramanya seperti itu ya, sampai dilewatkan karena ingin terburu-buru tamat 3 kali, dikatakan beberapa kali tamat, tapi apakah ya kembali lagi ke niat ya seperti itu. Nah mungkin Pak Ustadz bisa memberikan ajakan atau pemahaman kepada pendengar kami pada saat ini. Ya baiklah, mengenai Al-Quran kita itu belajar hanya bukan membaca saja ya. Yang lebih bagus itu kita memahami, ya minimal kita tahu terjemahnya. Ya, yang kedua ya kalau tafsirnya, kandungannya kita juga bisa belajar ke yang ahlinya ataupun mungkin bisa membaca bukunya. Kenapa? Karena kita selain harus membaca Al-Quran tetapi harus paham. Supaya apa? Kita bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.
Kalau sudah paham kandungan isi Al-Quran, insya Allah kita menjadi nanti salah satunya dalam Al-Quran itu dalam surat Fusilat menjadi seorang ahsan, menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah. Jika kita memahami dan bisa melaksanakan kandungan isi Al-Quran itu sendiri dengan baik. Ya, itu aja. Iya. Nah, begitu pendengar, jadi Anda tidak usah berkecil hati atau mungkin juga merasa minder. Jadi karena mencari ilmu itu tidak dibatasi, Ustaz ya. Betul, Tidak dibatasi dari hanya untuk pesantren, hanya betul. dan yang lebih penting lagi bukan untuk kiai ya, Iya, untuk ustaz. Ya kan ada bilang ini Pak Ustadz, ya kan saya kan bukan ustadz, bukan kiai, untuk apa belajar Al-Quran? Padahal sesungguhnya bahwa kita yang mengaku beriman kepada Allah ya harus paham Al-Quran. Pendengar dimanapun Anda berada, tentu luar biasa di pagi hari ini. Kalau boleh Pak Ustadz, kita tarik kesimpulan dari apa yang disampaikan Pak Ustadz dari awal, silakan. Ya, baiklah, tema hari ini adalah Al-Quran sebagai obat bagi manusia. Intinya bahwasanya Allah sudah memberikan Al-Quran sebagai sumber hukum dan kita juga Al-Quran juga sebagai petunjuk pedoman. Nah, maka kalau kita ingin hidup bahagia, maka pelajarilah Al-Quran dengan baik dan pahami kandungannya, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Itu saja, terima kasih. Baik pendengar dari Bandung dimanapun Anda berada, kebersamaan kita dengan Pak Ustadz Sobarna SAG pada pagi hari ini sampai di sini, dan insya Allah kita akan berjumpa kembali Pak Ustadz di lain kesempatan, dan mudah-mudahan Anda yang masih makan sahur menjadi nikmat makan sahurnya karena RRI Bandung menghadirkan Risalah Ramadan menemani Anda hingga pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa tentu saja lihatlah jam yang benar ya Ustadz ya. Jangan sampai kita kewalahan karena petunjuk-petunjuk yang sesuai dengan dikeluarkan oleh Kementerian Agama itu menjadi utama, terutama jam Anda dicocokkan sesuai BMKG, dan insya Allah kalau Anda terus mendengarkan dari Bandung, Anda tidak akan kecolongan waktu azan maghrib ataupun waktu imsak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Casmita Solihin pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah Anda ikuti Risalah Ramadan RRI Bandung. Nantikan acara kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nawir, Kepala RRI Bandung, beserta seluruh unsur pimpinan, angkasawan-angkasawati, dan pengurus Dharma Wanita Persatuan RRI Bandung, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Semoga kita diberi kesehatan dan kekuatan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bersama RRI Bandung, mari kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.